Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang ada proses yang sangat penting di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bisa mempengaruhi pencalonan dan bahkan hasil pemilihan Presiden 2024. Perkembangan terbaru kemarin hari Kamis, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menghadirkan beberapa pemohon termasuk kami dan menjelaskan kenapa saya mengajukan pengaduan. Ada dua surat yang kami sampaikan per tanggal 27 Agustus lebih kurang 2 bulan yang lalu dan per 23 Oktober. Karena kami melihat ada benturan kepentingan yang terang benderang dilakukan oleh hakim terlapor Ketua MK Anwar Usman. Selanjutnya pada Selasa yang akan datang saya diundang untuk menyampaikan permohonan sekaligus bukti. Ini perkembangan yang sangat penting dan perlu sama-sama kita kawal. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pendapat saya bukan hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif etis kepada Hakim Anwar Usman, tetapi lebih jauh bisa menjadi dasar untuk menyatakan putusan 90 tentang syarat umur Capres-Cawapres yang menyebabkan Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai Cawapres juga tidak sah. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, ada pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur jika ada hakim konstitusi tidak mundur pada ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara menyebabkan putusannya menjadi tidak sah. Jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan konsekuensinya putusan 90 menjadi tidak sah berdasarkan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi, maka konsekuensi lanjutannya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang didasarkan pada putusan 90 juga menjadi tidak memenuhi syarat. Karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan hanya akan terkait adanya pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman atau tidak, tetapi juga bisa terkait dengan putusan menjadi tidak sah dan tidak memenuhi syaratnya Gibran Rakabuming Raka, maka putusan sebaiknya dilakukan jauh sebelum 8 November 2023. Karena apa? Karena jadwal pencalonan presiden yang ditetapkan KPU itu untuk pasangan pengganti dimulai sejak 26 Oktober dan berakhir di tanggal 8 November. Karena itu menjadi penting untuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilakukan sebelum 8 November. Saya punya keyakinan dengan kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dan didampingi Profesor Bintar Saragi dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adam, proses yang akseleratif ini bisa dilakukan karena penting untuk menyelamatkan bukan hanya MK, menyelamatkan Pilpres kita dan menyelamatkan negara hukum Indonesia. Lebih jauh bagaimana diskusi saya dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Profesor Jimli Asidiki tentang pentingnya memutus sebelum 8 November ini akan dilihat dalam video berikut ini. Izin bicara Denny Indrayana dari Oh iya boleh silakan. Yang Mulia, dengan segala hormat izin menyampaikan terkait dengan jadwal Yang Mulia. Salah satu pertimbangan ada kerugian kami sebagai
perseorangan maupun sebagai yang concern dengan kepemiluan ini adalah tentu kaitannya dengan pemilihan presiden 2024. Saya baru saja membuka lagi jadwal yang mulia, dan jadwal yang terkait dengan pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti di KPU. Tahapannya itu yang mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober, hari ini sudah bisa ada calon pengganti, hanya sampai tanggal 8 November yang mulia. Dan itu artinya hanya kalau kita berhitung hari kerja dari sekarang sampai tanggal 8 November, itu hanya ada, saya tadi hitung 10 hari kerja. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan yang mulia, tentu saja. Tapi salah satu kenapa kami punya maksud untuk, tadi kalau yang mulia mengatakan serius, hadir, salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah, apakah ada gunanya pemeriksaan ini? Karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024, dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November, yang 10 hari kerja dari sekarang. Karena itu tentu dengan kebijakan yang mulia, dengan kewisdoman yang mulia, kami hanya ingin menyampaikan mohon dipertimbangkan dengan waktu yang terbatas ini, apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat, dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan, seandainya memungkinkan keterkaitannya dengan masa pendaftaran pengganti tadi yang berakhir di 8 November 2023. Demikian yang mulia. Terima kasih. Mengenai yang diminta oleh Pak Denny itu, ya harus diterima, apa boleh buat, gitu ya. Nanti kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang rombongannya Pak pelapor Pak Denny dan kawan-kawan atau integrity law office ini, apa didahulukan atau dibelakangkan. Jadi mungkin karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain, misalnya yang saya baca itu mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalin berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Ntar dulu soal benar salahnya, tapi itu yang antara lain yang dipersoalkan. Nah, kalau begitu bisa aja didahulukan. Yang mulia, kami siap untuk membuktikan dan siap untuk menyelamatkan bersama-sama dengan yang mulia Mahkamah Konstitusi yang mulia. Kita selamatkan sama-sama yang mulia, insya Allah.